Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anakku yang bahagia. Semoga kalian dalam lindungannya. Kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran IPA tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Apakah reproduksi vegetatif itu? Ingin tahu? Reproduksi vegetatif pada tumbuhan adalah cara reproduksi makhluk hidup secara aseksual, yaitu tanpa adanya peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Reproduksi vegetatif bisa terjadi secara alami maupun secara buatan. Vegetatif alami dimulai dari tumbuhnya tunas pada bagian tumbuhan. Selanjutnya akan menjadi tanaman baru. Pada umumnya, tunas tumbuh pada ruas batang, ketiak daun, ujung akar, dan tepi daun. Tunas yang tumbuh pada ujung akar atau tepi daun disebut sebagai tunas adventif. Nah, jika tunas tumbuh dekat induknya dinamakan rumpun, seperti rumpun bambu dan rumpun pisang. Jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami terdiri dari akar tunggal, umbi lapis, umbi akar, geragi atau stolon, umbi batang, dan spora. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar dalam tanah. Contoh tumbuhannya adalah lengkuas, jahe, alang-alang, kunyit, temulawak, dan sejenisnya. Ciri-ciri rizoma yang pertama adalah mirip akar tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup. Yang kedua, pada setiap buku terdapat daun yang berubah menjadi sisi. Bagian tanaman yang membengkak di dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan disebut sebagai umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar yang akan tumbuh akan membentuk tunas. Nah, contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Yang berikutnya adalah umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Umbi akar ini tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel. Berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas dapat tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Vegetatif alami secara geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas yang baru. Tanaman baru ini akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Nah, contohnya jenis tanaman yang berkembang biak dengan cara geragi adalah stroberi. Vegetatif alami berikutnya adalah spora. Spora terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Contoh tumbuhan paku yang sering kita lihat untuk tanaman hias adalah suplir. Pada tepi daun suplir terdapat butiran yang merupakan kotak spora. Kotak spora inilah yang merupakan alat perkembangbiakan tanaman suplir, sehingga tanaman suplir ini bisa berkembang biak semakin banyak.
Selain perkembangbiakan vegetatif secara alami, ada perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yaitu reproduksi vegetatif buatan atau perbanyakan vegetatif dalam pertanian dan botani merupakan sekumpulan teknik untuk menghasilkan individu baru tanpa melalui perkawinan. Perbanyakan vegetatif yang menghasilkan keturunan itu disebut sebagai klon. Teknik-teknik perbanyakan vegetatif pada tumbuhan yaitu dengan cara yang pertama penyetekan, yang kedua pencangkokan, yang ketiga dengan cara ovulasi. Berikut akan dijelaskan langkah-langkah 3 cara tersebut. Penyetekan yaitu memanfaatkan potongan-potongan bagian tumbuhan untuk ditanaman hingga tumbuh menjadi individu baru. Syarat-syarat menyetek ada 3. Yang pertama, batang atau cabang tidak terlalu muda atau terlalu tua, minimal berumur 1 tahun, kecuali untuk stek pucuk. Syarat yang kedua, tanaman harus bebas dari serangan hama dan penyakit. Yang ketiga, warna batang atau pucuk masih segar dan berwarna hijau. Cara yang kedua yaitu dengan cara menyangkok atau pencangkokan. Salah satu cara pembiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan. Langkah-langkah pencangkokan ini ada 4 langkah. Yang pertama adalah mengupas kulit dan kambiumnya sampai bersih kambiumnya. Yang kedua, menutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus dengan plastik atau sabut kelapa. Langkah yang ketiga yaitu setelah ditutup dengan sabut kelapa atau plastik, maka harus diikat dengan tali yang kuat dan yang rapat. Yang keempat adalah menyiram bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. Vegetatif buatan berikutnya adalah okulasi, yaitu salah satu teknik perbaikan kualitas tanaman secara vegetatif buatan yang dilakukan dengan menempel mata tunas dari tanaman yang unggul ke batang tanaman lainnya. Teknik ini dipilih dengan pertimbangan untuk memperbanyak tanaman yang sukar atau tidak dapat diperbanyak dengan cara stek atau dengan cangkok. Jadi, cara yang terbaik adalah dengan cara okulasi. Setelah kalian memperhatikan penjelasan tersebut, berikut ada evaluasi yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, apakah reproduksi vegetatif itu? Yang kedua, sebutkan reproduksi vegetatif secara alami. Yang ketiga, sebutkan reproduksi vegetatif secara buatan. Selamat mengerjakan. Demikian pembahasan reproduksi vegetatif pada tumbuhan, baik secara alami maupun secara buatan. Semoga bermanfaat untuk pengetahuan kalian ke depannya dan bisa dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.